Hello everyone, balik lagi sama aku Vina Ayu dari teman perempuan dan juga aku gak sendirian. Kali ini aku bersama Miss Novi. Halo everyone, salam kenal semuanya. Yang sebenarnya kita udah sering banget ya Miss podcast Betul. bareng, tapi ini adalah kali pertama untuk teman perempuan ngadain podcast project tapi offline gitu. Dan semoga ini bakal jadi bahasan yang jauh lebih seru dibanding kita bahas di online ya. Nah, seru banget sih Kak Mas. seru. Soalnya yang kita obrolin itu something that related with us banget nih, familiar with us. Kita kan sama-sama perempuan ya Miss ya. Oke. Dan juga sebelum kita masuk ke topiknya nih, kali ini aku juga mau promosiin ke teman-teman semua kalau teman perempuan itu kolaborasi sama Cerdava, di mana Cerdava ini menaungi segala lini education, termasuk salah satunya adalah project podcastnya gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita membahas apa sih Miss? Pokoknya like what I say before, ini tuh relate banget sama kita, tuh, yaitu tentang tentang sebelum aku bocorin. Sebelum aku kita banyak plot twist ya? Iya banyak ya. Sebelum aku bocorin, pernah gak sih teman-teman nih, khusus teman-teman perempuan yang sering banget dibilang, mungkin dari kecil kita sering banget dengar bahwa jadi perempuan tuh nggak boleh keras-keras. Jadi perempuan nggak boleh teriak-teriak gitu. Jadi perempuan tuh apalagi kalau di Jawa tuh ya, jadi perempuan tuh harus lemah lembut, ayu. Tapi kenapa hal itu boleh dan terjadi di laki-laki? Padahal emang perempuan tuh harus lembut ya. Nah ini pertanyaan yang bakal kita ulas dan juga diskusi lebih dalam. Sebenarnya Miss ya, kalau bahas tentang lembut gitu, tentang lembut itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak melekat dengan gender ya Miss. Lembut itu artinya kita bisa memaknai lembut itu bukan cuma untuk perempuan, tapi laki-laki juga bisa, bahkan untuk ke benda pun kita bisa maknainya. Setuju banget. Ada kata-kata soft kalau dalam bahasa Inggris ya. Kayak misalnya kue yang lembut gitu, artinya dia nggak ada gender dong. Dan ini harusnya pengaplikasiannya tuh sama juga dengan kita gitu. Melihat ke manusianya bukan melihat ke sisi perempuan atau laki-laki. Betul, setuju banget. Nah, sebenarnya dari mana sih Miss? Awal mulanya dari mana judgement tentang perempuan itu harus lembut? Ini pertanyaan yang menarik ya Kak Vina ya. Soalnya emang aku setuju banget sama statementnya Kak Vina tadi, bahwasanya kita kalau misalnya ngomongin tentang lembut dan ke perempuan itu tuh agak bias teman-teman. Soalnya kenapa? Let's say misalnya kayak gini, kita jadi perempuan yang lembut, kadang ada orang yang bilang, ih pick me banget sih itu orang gitu kan. Tapi when it comes to the man gitu kan, ketika laki-laki yang lembut, wow masya Allah soft spoken banget gitu kan. Tapi ketika kita tegas nih misalnya gitu kan, kontrasnya dari soft atau lembut, perempuan itu sering banget dikatakan bossy banget atau galak banget. Tapi kalau laki-laki itu mereka sering diidentikan dengan masya Allah ini tegas banget ya, manly banget, maskulin banget. Akhirnya kayak serba salah sendiri kan Kak Vina. Nah kita sekarang jawab pertanyaan Kak Vina tadi. Sebenarnya budaya perempuan harus lembut itu dari mana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi budaya teman-teman, memang kita itu hidup di lingkungan patriarki ya, termasuk Indonesia juga sistemnya masih kental banget ya. Patriarkinya yang mana laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin dan perempuan itu diharapkan ya sebaliknya penurut, penyayang, lembut gitu. Nah, walhasil, jadi dari dulu citra baiknya perempuan yang sopan atau perempuan yang baik itu adalah perempuan yang satu, bicaranya pelan. Kedua, nggak ngebantah, nggak suka gimana ya, maksudnya dia tuh mengalah gitu orangnya, dan sabar dan penuh empati gitu. Sampai ketika kita mengeluarkan satu pendapat itu malah dibuat jadi jadi bias gitu tuh. Sebaliknya kalau misalnya kita itu sekalinya tegas atau mengungkapkan argumen dan juga perspektif kita secara secara independennya gitu ya, itu tuh jadi bias juga gitu. Wah ternyata sangar banget lah jadi cewek gitu. Akhirnya ya itu tadi serba salah dari segi situ ya. Nah terus yang kedua ini dari segi sosial juga nih. Nah ini kalau kita ngomong tentang sosial itu nyerempet juga ke yang Kak Vina obrolin tadi. Kita itu dibentuk dari pendidikan dan sosial yang mana perempuan itu harus ayu, harus ayu banget, harus apik, harus apik banget gitu.
Tapi kan kita harus punya limitasi juga ya. Maksudnya lembut itu harus kayak gimana gitu. Apakah ketika kita let's say direndahkan sama orang lain harus tetap lembut? Kan enggak gitu kan. Kita harus tetap punya boundaries, kita harus tetap punya limitasi, dan kita harus tahu tentang waktu, tempatnya juga, kapan harus tegas dan powerful dan kapan harus lembut seperti itu. Nah, terlebih lagi nih Kak Vina, kalau kita ngomongin tentang gimana sih atau dari mana sih asal kelembutan yang melekat dengan perempuan, tadi juga seperti mention sama Kak Vina bahwasanya ini itu bukan bukan melekat pada satu gender aja, tapi ke semua gender itu. Nah, karena dalam Islam itu tuh kalau kita ngomongin tentang religionnya kita, kelembutan itu masuk terhadap akhlak yang mulia gitu. Betul. Nah, and it is not only a woman actually, woman and also men gitu teman-teman. Dan kelembutan pun kalau dalam Islam itu nggak pernah membatasi kita untuk berkarya kok. Kita tetap bisa jadi perempuan yang powerful dan insightful tanpa harus keluar dari fitrah kita sebagai seorang perempuan. Contohnya kalau kita melihat dari Nusaybah bin Ka'ab atau Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah gitu kan, itu kan mereka kurang keren apalagi coba, ya gak sih? Iya, betul. Se-powerful itu, se-insightful itu, sepintar-pintar itu, setegas itu dalam hal pendirian dan juga prinsip, tapi mereka tetap mempertahankan sisi kelembutannya itu, gitu sih Kak Vina. Jadi kalau tadi kesimpulannya ngomongin tentang dari mana asal perempuan dan kelembutan, yaitu dari berbagai perspektif tadi, including sosial, budaya kita, dan juga religionnya kita. It's so interesting ya Miss. Sebenarnya aku juga mau bahas tentang aku tuh penelitian skripsiku tentang analisis kesetaraan gender pada program keahlian teknik instalasi listrik di salah satu SMK di Kota Serang. Ini tuh ngebahas tentang kenapa kita tuh ada ketimpangan, ketimpangan banget. Jadi entah kita sadar atau enggak, kita itu di kotak-kotakan, bahkan di dunia pendidikan pun perempuan itu banyak mengambil hal-hal yang sifatnya domestik. Hal-hal yang sifatnya domestik kayak kebutuhan rumah tangga, misalnya jurusan tata boga, administrasi perkantoran, terus juga perawat, kebidanan, atau mungkin tata rias gitu kan. Mungkin yang sifatnya netral itu lebih kepada jurusan-jurusan yang di SMA, IPA, IPS. Bisa itu dua-duanya. Bisa dua-duanya, dan juga punya perbandingan yang emang tidak terlalu jauh ya ketimpangannya. Tapi kalau kita lihat di jurusan-jurusan yang tadi aku sebutin, yang memang itu sifatnya mungkin dibilang feminim jurusan, feminis jurusan, itu bisa banget dilihat bahwa di jurusan tata rias misalnya, kita bisa menemukan laki-laki berapa banyak. Setuju. Administrasi perkantoran juga kan, mungkin udah cukup banyak, tapi sebenarnya seberapa banyak dibanding perempuannya. Itu juga hal yang terjadi di jurusan yang sifatnya adalah dipandang manly atau maskulin job ya. Betul. Contohnya jurusan yang aku teliti itu jurusan teknik listrik. Seberapa banyak kita melihat perempuan di jurusan sana? I see. Ketika pas aku temuin di sana, sekolahnya itu luar biasa terkenal ya Miss, di Kota Serang. Udah gitu mungkin sekitar 100, 200 sampai 300 anak per satu jurusan. Tapi perempuan hanya 10. Wow, interesting. Wow. Dan rasionya itu 90/10 Miss. Artinya 9 laki-laki ya, 9 laki-laki, 1 perempuan gitu. 90/10 ya, 90/10 betul. 9 laki-laki, 1 perempuan. Itu kan ketimpangan yang sangat jauh ya Miss gitu. Apakah memang laki-laki itu tidak cukup mampu untuk bisa masuk ke jurusan-jurusan yang memang sifatnya perempuan, dan apakah sebaliknya perempuan tidak cukup mampu untuk masuk ke dalam jurusan-jurusan yang sifatnya laki-laki ya kan, yang dianggap oleh masyarakat itu laki-laki. Nah, jadinya ada kekurangan peran. Kekurangan peran. Contohnya di bidang STM ya, sains, teknologi, ini apa, aku lupa, ini juga apa, aku lupa. Tapi memang kurangnya peran perempuan di sana gitu. Di jurusan teknik itu susah dan masih sedikit sekali gitu. Ya karena itu, jangankan kita untuk masuk ke teknik ya, dari awal kita dibentuk, kamu perempuan, kamu masuk aja jurusan IPA, kamu masuk aja jurusan IPS, atau mungkin kalau kamu mau SMK kamu ambil administrasi perkantoran. Bahkan aku pun yang dari lulusan elektro, ketika aku masuk ke sana dan aku bertemu dengan orang-orang di jalan, misalnya aku pulang terus aku naik Grab segala macam, ditanya sama abang-abang Grabnya,
kuliah jurusan apa gitu. Aku So what do you answer? Elektro bang, Okay. Kenapa ngambil itu? Kenapa nggak akuntansi? Dan kenapa harus ada pertanyaan itu? Gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan. Dan kalau misalnya pertanyaannya cuman kenapa ngambil jurusan elektro itu masih make sense. Tapi kalau misalnya tadi ada follow up questionsnya, kenapa nggak jurusan? Kenapa nggak jurusan yang mengarah ke feminim, jurusan yang kotak-kotakan oleh masyarakat itu? Betul. Nah, akhirnya hal itu jadi sangat menarik buat aku dan aku teliti apakah sebenarnya apa yang menyebabkan jurusan-jurusan itu dikotakkan. Apakah memang pemerintah kita betul-betul mengotakkan gitu loh, atau jangan-jangan ketika ada perempuan yang mau daftar ke jurusan-jurusan yang sifatnya feminim ada pembatasan, atau misalnya nggak boleh udah penuh padahal sebenarnya kuotanya masih banyak untuk laki-laki, ataukah adakah itu atau enggak. Ternyata ketika aku tanya, sebenarnya sekolah tidak membatasi itu, Miss. Sekolah itu menerima secara terbuka untuk siapapun masuk ke sana karena memang sebenarnya jurusan itu adalah suatu hal yang sifatnya netral. Ya, betul. Setuju. Bukan yang harus kayak ini jurusan feminim, ini jurusan maskulin gitu. Tapi sebenarnya yang akhirnya mengkotak-kotakan adalah stigma itu di masyarakat. Ya, stereotip itu yang di masyarakat bahwa perempuan itu harus lembut. Bagaimana bisa perempuan bisa lembut kalau yang dipegang adalah palu, ya kan? Kalau yang dipegang adalah kecuali kalau kita palunya palu orang ya. Iya, gitu. Dia kan yang dipalu apa gitu. Itu kan sifatnya keras ya, Miss. Nah ini menurut aku relate banget sih sama pembahasan kita kali ini, dan ternyata itu juga berdampak banget di dunia pendidikan. Interesting. Ya, lagi-lagi kita disetir oleh sistem dan juga budaya masyarakat yang masih kental banget gitu kan. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin kalau di Indonesia ini nggak se-open minded orang luar kan ya. Kalau di luar itu mungkin jurusan-jurusan kayak elektro dan sebagainya udah ibaratnya udah dipegang sama banyak perempuan juga. Sementara kalau di Indonesia masih sedikit. Sangat sedikit sekali sih. Padahal kalau kita ngomong tentang ability dan juga capability, it is not only about the gender gitu. Karena setiap orang itu bisa untuk memiliki skill dan kapabilitas itu, karena kan kalau kapabilitas itu dari segi intelligence dan juga skill gitu, bukan berdasarkan kamu gendernya apa. Iya, betul banget sih, Miss. Dan rasanya kalau memang akhirnya kalau misalkan ini jadi kayak menyalahkan takdir ya sih. Kalau misalkan takutnya kita jadi suzon sama Tuhan, kayak kenapa perempuan itu diciptakan untuk nggak mampu di bidang yang seperti itu. Padahal sebenarnya kan Tuhan juga tidak mau kata-kata, tapi kita yang di masyarakat. Mungkin stigma itu ya dari dulu banget. Apalagi kalau misalkan aku ngelihat film-film zaman dulu tuh, Miss, film-film kayak modelan apa ya, yang kerajaan-kerajaan itu perempuan kan bener-bener jadi dayang-dayang, nggak ada. Bukan nggak ada ya, mungkin jarang perempuan yang menjadi pemimpinnya gitu. Dayang, terus yang harus jalan ngesot untuk lewatin raja dan segala macamnya, itu udah menunjukkan bahwa Indonesia itu patriarki sekali gitu. Nah, tapi ini ada sedikit kita luruskan juga nih Kak Vina. When it talk about the softness sama woman gitu ya. Dan apalagi kalau kita ngomongin tentang job gitu, kadang masyarakat itu punya alasan juga kenapa mereka mengkotak-kotakan hal-hal tersebut gitu tuh. Nah, salah satunya adalah bukti traumatisnya masyarakat juga dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang oknumnya over powerful. Akhirnya mereka meninggalkan fitrah dia sebagai seorang perempuan, meninggalkan fitrah dia sebagai seorang ibu, meninggalkan fitrah dia sebagai seorang anak, dan juga sebagai seorang istri. Nah, jadi catatannya bagi kita adalah we don't have any boundaries atau limitation untuk achieve our dreams lah ibaratnya gitu kan, to achieve our dreams. However, we also have to set the boundaries. Kita harus tahu banget skala prioritas gitu. Jadi jangan sampai ketidakmahiran kita dalam mengatur diri kita atau memanajemen diri kita dalam hal berkarir itu malah imbasnya ke prioritas kita yang lain. Dan akhirnya masyarakat tuh kan, kalau misalnya kamu kayak gini ya berarti kayak gini gitu. Padahal kan itu gimana orangnya ya Kak Vina ya gitu. Bisa banget kok. Aku banyak juga ngelihat banyak arsitek tapi maksudnya arsitek kan dia lumayan maskulin ya, gitu. manly gitu tuh. Tapi
berhasil juga dia untuk mendidik anak-anaknya, terus juga ngejagain rumahnya, terus juga jadi istri yang baik untuk suaminya gitu. Intinya ya itu sih Kak Vina, kita juga sebagai seorang perempuan ini punya PR besar untuk menjaga skala prioritas dalam diri kita dan dalam hidup kita, seperti itu. Kita tidak hanya memprioritaskan diri kita saja, tapi we also have another obligations as a woman. Betul sih. Nah, Miss, lalu apa yang terjadi kalau misalkan perempuan itu nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut? Ekspektasi bahwa perempuan harus lembut, harus ayu, harus berkelakuan baik lah gitu. Oke. Tentu kalau misalnya kita ngomong dari segi result masyarakatnya seperti apa, of course kita akan direndahkan ya di masyarakat. They will underestimate us from our behavior and also our attitude gitu kan. Nah tapi lagi-lagi kita itu harus punya prinsip sendiri teman-teman kalau menurut aku gitu. Jadi jangan sampai disetir komentar orang lain. Jangan sampai disetir komentar orang lain, jangan sampai disetir sama perspektif dan juga argumennya orang lain. Ibaratnya kalau misalnya orang lain komentar, itu tuh kita harus bisa filter apakah itu saran atau itu kritik. Gitu ya. Nah, ngomongin tentang tadi kalau misalnya perempuan itu enggak lembut dan lain sebagainya, walhasil kayak gimana? Nah, ini kita pretalin juga nih Kak Vina. Ini harus kita detailin soalnya ini general banget gitu kan. Enggak lembut yang dimaksud itu apa? Jangan sampai kita salah perspektif atau mispersepsi gitu. Ada orang-orang yang menganggap ketika kita berani bersuara atau berargumen itu kamu nggak lembut. Atau ketika misalnya let's say there is a man who have the perspective and we reject them karena hal-hal tertentu misalnya gitu kan, itu juga kita dianggap nggak feminin. Padahal kan mengeluarkan pendapat itu beda konteks udah sama kelembutan, gitu kan. Nah jadi ya seperti aku mention di awal juga teman-teman, ketika kita ngomongin tentang kelembutan bukan berarti kita nggak bisa tegas, bukan berarti kita nggak bisa powerful dan insightful, gitu loh Vina. Bisa banget loh teman-teman kita jadi perempuan yang pintar tapi tetap maintain feminine energy-nya kita, gitu. Dan itu menurut aku kalau ngomongin tentang lembut itu tuh malah kelebihannya perempuan, ya nggak sih? Gitu, kelebihannya perempuan yang harus kita maintain, bahkan itu jadi nilai plus aja gitu tuh buat kita, fitrahnya perempuan itu kan. Seperti itu. Aku punya info yang menarik banget tentang kelembutan perempuan yang sebenarnya bisa kepake juga di dunia industri. Jadi aku lupa tahun berapa ada kejadian di daerah Maluku atau Sulawesi sana, ada pabrik smelter peleburan timah besi kayak gitu. Kebakaran, dan yang terbakar adalah sadly operatornya, which is operatornya adalah perempuan. I'm really sorry to hear that. Ini hal yang menarik, menurut aku menariknya gini, kenapa kok bisa menjadikan perempuan sebagai operator? Operator smelter tuh operator kayak kerennya loh, Miss. Tau nggak keren yang pengangkut berat gitu? Oh iya. Gitu. Kenapa itu harus perempuan gitu? Barang-barang alat berat gitu. Itu kan hal yang menarik ya. Akhirnya aku coba untuk cari tahu dan segala macam di sana. Aku cari tahu dan ternyata perempuan itu punya feeling yang bagus ketika dia mau menurunkan alat beratnya. Jadi butuh feeling ternyata. Butuh feeling, dan itu yang enggak didapatkan ketika operatornya adalah laki-laki. Makanya dia membuka itu untuk perempuan gitu. Feeling. Interesting. Dan feeling menurutku juga berkaitan sama kelembutan sih. Sekarang kita udah di session 2. Bahas tentang lembut ya. Miss setuju gak sih kalau lembut itu bukan satu-satunya bentuk kebaikan? Setuju banget. Ya memang benar ya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang dia baik banget, itu bukan hanya karena dia lembut, tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan dari segi sikap yang dia punya. Betul. Jadi lembut itu kan bukan berarti lemah ya, Miss. Betul. Tapi It's different, dan tegas juga bukan berarti kasar. Betul sekali. Ini yang jadi bias banget nih Miss. Nah, bahas tentang tegas ya, Miss. Kita tuh bisa nggak sih, Miss, lembut tapi tanpa kehilangan ketegasan? Karena sometimes I want to be softly, I want to be softy gitu, but sometimes I want to be pengen tegas juga. You want to be firm, right?
Ini menarik juga ya teman-teman, karena tadi sempat kita spill juga bahwasanya it's a different ya antara yang namanya lembut dan juga nggak powerful. Betul. Dan kasar dan dengan tegas, it's a different actually. Karena kalau kita ngomongin lembut kak, itu tuh tentang cara menyampaikan, cara penyampaiannya. Tapi kalau tegas itu poinnya, poin dari apa yang kita sampaikan. So it will be very possible kalau misalnya you want to become a soft spoken for example, and at the same time you also have a strong argument and firm gitu. Contohnya gini deh kak, aku kasih statement aja nih teman-teman ya, yang mungkin ini bisa kita aplikasikan juga ketika kita ingin berargumen atau berpendapat dengan orang lain. Contohnya gini kak, redaksi katanya, ketika kita punya ketegasan tapi at the same time kita juga punya kelembutan. Aku paham banget maksud kamu, tapi mohon maaf untuk yang sesi ini kayaknya aku kurang sependapat sama kamu gitu. Nah itu kan dia menyampaikannya dengan cara yang lembut tapi tegas gitu ya. Dia punya prinsip sendiri gitu. Jadi kalau Kak Vina tadi bilang, bisa nggak sih Miss kalau misalnya kita punya kelembutan tapi at the same time kita juga bisa tegas, it will be very possible. Dan itu harus banget ya teman-teman. Jangan sampai citra lembut yang kita punya sebagai perempuan itu membatasi kita nge-set the tall or the high boundaries untuk tidak tegas, apalagi dengan prinsip-prinsip berkaitan dengan diri kita gitu. Betul. Nah, kalau gitu kira-kira kapan sih kita tuh harus lembut gitu? What's the timingnya gitu? Kapan gitu, Miss? Ini menarik juga ya. Kadang-kadang kita itu bingung gitu. Kapan kita harus tegas dan kapan kita harus lembut gitu. Nah ini kalau kita ngomongin tentang dua hal ini, setuju nggak sih Kak Vina kalau kita juga nyerempet dengan yang namanya emotional intelligence? Gitu. Setuju. Menurut aku pribadi, orang yang punya emotional intelligence itu bisa banget untuk memanage diri dia, kapan dia harus tegas dan kapan dia harus ngalah gitu. Karena ngalah bukan berarti kalah gitu kan. For example, kita ambil contoh nih, ketika ada rapat misalnya gitu, terus tiba-tiba kita disela-sela mulu tuh sama orang dan kita mencoba untuk diam sejenak, itu bukan berarti kalau misalnya kita kalah dan nggak tegas. Dengan kita diam dulu gitu kan, itu menunjukkan bahwasannya kita dewasa. Lagi misalnya gitu kan, kita lagi punya problem nih sama orang lain, yang mana mungkin kesalahan itu bukan pure dari diri kita. Sementara dia itu kayak underestimate kita sampai sebegitunya. Dia ngeprovokatorin orang lain untuk benci sama kita dan lain sebagainya. Dan ketika kita diam sejenak atau mundur sejenak, hingga akhirnya kita klarifikasi gitu kan. Nah, jarak dari waktu diam ke klarifikasi itu kan kita nggak ngapain. Itu bukan berarti kita nggak strong gitu. Tapi kita cari momentum loh teman-teman. Cari momentum gitu kan. Dan ya seperti aku bilang, diam ya bukan berarti kalah gitu. Tapi ketika kita direndahkan sama orang lain, itu nggak boleh didiemin dong. Iya. Gitu. Kita juga harus tegas. Cuman memang cara penyampaiannya seperti apa, seperti itu. Sometimes I feel like jadi perempuan itu serba salah sih, Miss. Betul. Betul Sekali. Perempuan tuh serba salah. Apalagi kalau aku melihat mother role ya, ngebahas soal tentang peran jadi ibu. Karena aku melihat ibu itu kan madrasah utama, madrasah pertama ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Sometimes ketika memang si anak itu berbuat hal-hal yang kurang menyenangkan mungkin, atau dalam kategori nakal atau berbuat kesalahan, itu yang disalahkan adalah orang tuanya, which is yang paling disalahkan lagi adalah perempuan. Karena kebanyakan beban moral itu diberikan kepada perempuan dibandingkan kepada laki-laki kan. Laki-laki itu lebih ditugaskan untuk menjadi pencari nafkah gitu. Nah, kadang kita cara mendidik anak tuh gimana ya, Miss ya? Aku pun punya bocil, punya ponakan gitu. Itu kalau kita terlalu keras, kadang bikin mereka takut. Tapi kadang kalau kita lembutin, itu juga bikin mereka agak berani gitu. Rebel lah ya. Iya. Jadi aku merasa kayak, oh jadi perempuan tuh serba salah ya gitu. Dan banyak juga kasus-kasus lain, contohnya kasus-kasus dalam relationship ya. Karena perempuan itu yang paling disorot banget tingkah lakunya sama
keluarga Oke. atau gimana mungkin Setuju. calon mertua ya, Hmm. calon keluarga gitu, calon keluarga. Kalau misalkan kita terlalu manja, bukan manja ya, terlalu banyak mau dibilang manja, Oke. kita lembut yang Miss bilang tadi terlalu pick me katanya kan, Hmm. jadi pick me gitu. Terus kalau kita keras katanya nggak bisa diatur Oke, gitu. Jadi nice. sebenarnya kita terus ngapain sih, harus gimana? Itu sih Miss yang aku ngerasa kayaknya di perempuan tuh masalahnya banyak banget aturan-aturannya gitu. Khususnya harusnya di kita ya, di Indonesia itu tuh banyak banget aturan-aturan perempuan harus begini, perempuan harus begitu, yang kadang akhirnya I want to be own self gitu. Aku pengen jadi bisa benar-benar diriku sendiri. Oke. Ini menarik juga sih Kak kalau misalnya kita kulik-kulik ya. Berarti itu ada dari dua POV nih. POV kita sebagai internalnya dan juga POV masyarakat dan juga ya tadi ya keluarga orang lain itu sebagai eksternalnya. Nah, ini menurut aku kita dua-duanya nih, yang si eksternal dan internal itu dua-duanya harus belajar gitu. Kita sebagai perempuan itu tugasnya cuma dua, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita punya dan meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Of course, we as a woman, we are a human, right? And kita bukan nabi boy, gitu kan? Maksudnya kita tuh punya kekurangan juga. Tapi tadi gitu, kita juga harus punya batasan ya. Ini tuh sebenarnya kalau kata orang be yourself. Nah, yang diganti itu apa loh Kak Vin, gitu tuh kan? Atau yang harus kita keep sebagai diri kita itu apa? Kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya masyarakat dan juga agama, ya kita harus mencoba untuk memperbaiki diri gitu. Tapi kalau misalnya memang contoh kita sebagai orang ekstrovert, itu kan bukan suatu hal yang hina gitu kan, bukan suatu hal yang salah gitu. Jadi harus difilter juga nih Kak Vina. Kalau kata orang kamu harus berubah, berubahnya itu apa dulu yang dirubah nih? Kehilangan identitas dan jati diri atau merubah keburukan-keburukan yang kita punya ke kebaikan-kebaikan. Paham nggak Kak Vina? Oke. Ngerti ya? Nah, itu pembelajaran buat kita gitu kan. Jadi memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan meningkatkan kualitas diri yang bisa kita tingkatkan. Nah, kalau masyarakat juga penting banget nih buat menurut aku untuk belajar gimana caranya kita tidak hanya menjudge orang gitu kan, tapi memaknai kelebihan-kelebihan yang dimiliki sama orang lain. Karena Kak Vina, aku boleh bilang nih ya teman-teman, tidak semua orang bisa menerima kelebihan yang kita punya. Betul. Kalau kata orang, kita bisa menerima kelebihan, tapi kita nggak bisa menerima kekurangan. Belum tentu. Kadang ada juga orang yang nggak bisa menerima kelebihan, gitu. Ini kita ngomongin general dulu nih Kak Vina. Contoh, buat orang-orang yang nggak mau ribet, orang perfeksionis itu beban banget. Iya, betul. Buat orang-orang yang nggak mau kalah dan NPD, orang yang komunikatif dan argumentatif itu dia pasti bakal jadi beban. Karena kompetitor dia, rivalnya dia, eneminya dia gitu tuh. Jadi menurut aku gimana ya masyarakat juga perlu guys untuk bisa mengedukasi diri mereka. Ya itu kewajiban dari diri kita juga ya. Maksudnya kita sebagai anggota masyarakat yang memahamkan mereka bahwasanya ada hal-hal yang misunderstanding di masyarakat itu sendiri gitu tuh. Bukannya nggak mau ngebela perempuan nih Kak Vina, kalau aku pribadi, karena aku juga kan perempuan. Cuman sebagai perempuan juga kita harus bisa memfilter dan mengevaluasi diri kita. Apa yang harus dirubah gitu kan, dan apa yang harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan yang tadi berarti identitas diri kita dan prinsip-prinsip diri kita. Tapi yang dirubah itu adalah kekurangan-kekurangan, apalagi bad attitude dalam diri kita gitu. Iya. Terus ngebahas tentang perempuan ya Miss. Aduh, aku jadi sakit nih. Oke. Gak ada minum nih. Minum ya. Oke. Ngebahas soal perempuan, menurutku selain lembut ya, aku tuh ngeliat aku sendiri kadang suka melihat kita tuh suka naksir sama perempuan ya nggak sih Miss? Oke. Pernah nggak Miss di fase kayak ini tuh cantik banget? Bukan suka dalam suka ini ya, gitu ya. kagum juga. Iya, Entah itu the way she speaks, the way she communicate with others, the way she looks like gitu. Iya. Aku tuh suka banget sama perempuan yang memang dia beauty, brain, and behavior. Right. Okay. And talking about beauty, it's not as beautiful as the
society perspektif standar gitu kan. Karena kalau kita ngomongin tentang cantik kan banyak gitu kan. Iya, itu banyak banget dan menurutku cantik menurutnya Iya betul. sama kan. Karena tipe kita mungkin berbeda Beda gitu. gitu. Tapi biasanya banyak banget orang-orang yang memaknai perempuan itu sebagai sosok yang bisa segalanya gitu, serba bisa. Kalau kayak gitu dengan sama ular aja kan bisa. Biasanya banyak gitu ya. Banyak gitu. Biasanya banyak. Bisa matang gitu. bisa matang terus bisa ngerawat diri. Dan aku sempat ini sih, Miss, tadi aku agak sempat ke recall waktu Miss bilang ketika kita berubah, kita mengubah diri kita, apakah kita kehilangan jati diri atau mengubah sifatnya gitu.